Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Restumanajat, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPPJ Bandung. Di video saat ini, saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana di sini sudah saya catatkan untuk soal-soalnya, dan di sini menggunakan VS Code Studio, di mana saya telah menulis semua kode programnya ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sesuai dengan soal saja untuk menghemat waktu. Yang pertama yaitu untuk petunjuk pengerjaan soal ya. Ini yang poin nomor 1, di mana akan dibuat sebuah kelas abstrak untuk menu dengan nama menu item. Dan kemudian di poin kedua, ini akan dibuatkan kelas turunannya dari kelas abstrak menu item tersebut. Yang pertama itu ada makanan, kemudian ada minuman, dan diskon. Jadi ada 3 anak kelas ya. Dimana untuk kelas makanan dan minuman, dimana memiliki metode tampilan menu. Kemudian juga harus memiliki atribut jenis makanan dan jenis minumannya. Dan kemudian untuk kelas diskon ini juga sama, akan memiliki atribut diskon yang berupa double, dan kemudian akan menggunakan metode tampilan menu ya. Baik, di sini untuk kelas abstraknya sudah saya buat, yaitu abstrak dengan nama menu item, dimana dengan deklarasi protected di sini. Dan karena ini abstrak, maka untuk setiap anak kelas makanan, minuman, dan diskon ini harus wajib menggunakan metode yang ada di kelas abstrak ini ya, yaitu untuk hitung total harga di sini. Kemudian dengan tampilan menu tentunya ya, sesuai dengan petunjuk soal. Nah, di sini juga atributnya itu harus memiliki nama, kemudian harga, dan kategori. Begitu juga dengan kelas anaknya. Untuk yang kelas 1, 2, dan 3 ini itu harus memiliki atribut yang sama dengan kelas abstrak ya, karena ini merupakan inheritance untuk ketiga kelas ini ke kelas induk. Karena ini abstraksi, maka ketika anak kelasnya ini harus menggunakan metode yang ada di dalam kelas abstraksi tersebut dengan menggunakan cara metode mereka masing-masing yang berbeda. Nah, di sini untuk makanannya, misalnya di sini saya ambil untuk yang kelas makanannya dengan extend di sini. Nah, itu berarti kelas ini menggunakan implementasi inheritance ya, terhadap menu induknya. Nah, di sini menggunakan super ya untuk mengambil atau untuk menulis objek dari atribut ini. Misalkan atribut nama, harga, kemudian ini untuk kategorinya ya, sesuai dengan di sini. Untuk jenis makanan, jenis minuman ya, saya asumsikan ini sebagai kategori ya. Dan di sini akan ditulislah ke menu item. Nah, dengan dimasukkan ke protect di sini deklarasinya. Supaya apa? Supaya anak kelas ini jadi tidak perlu mengulang atau menulis ulang kodenya untuk nilai atribut tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hitung total metodenya. Nah, metode ini mengambil blueprint dari sini, menu item, dengan menggunakan cara masing-masing, karakteristik masing-masing dari anak kelas ini. Ini menggunakan harga dikali jumlah ya. Dan kemudian di sini untuk tampilan menunya, nah ini menggunakan spesifik format ya. Maaf, saya agak agak susah untuk menyebutnya. Nah, ini untuk formatnya seperti itu, dengan nama, kemudian kategori, harganya juga ya, dengan printf ya di sini untuk spesifik format ya, khusus untuk print format seperti ini. Karena apa? Karena agar lebih efisien penulisan kodenya ya, apalagi untuk yang tipe polymorphism atau inheritance seperti itu.
Di minuman sama juga menggunakan super di sini deklarasinya. Di sini ada metode hitung total yang diambil blueprintnya. Kemudian di sini ada tampil menu yang juga blueprintnya ada di induk menu tapi menggunakan cara sendiri. Nah, di sini untuk diskonnya juga sama. Nah, di sini akan menggunakan metode masing-masing. Nah, ini untuk yang 2 poin ini, 1 dan 2 ini sudah saya tuliskan di sini. Baik, sekarang untuk poin selanjutnya yaitu untuk poin nomor 3. Nah, di sini untuk poin nomor 3 itu dibuatkanlah sebuah kelas menu di sini ya. Untuk kelas menu di sini untuk mengelola semua item menu. Nah, misalkan untuk mengambil daftar menu atau untuk menampilkan menu, di sini ada metode tampilkan semua menu misal, dan kemudian ada fitur untuk simpan menu nanti, kemudian ada untuk memuat menu. Nah, kenapa ada yang namanya memuat menu dan simpan menu di sini? Karena seperti yang di petunjuk soal ini di poin nomor 9 ya, saya akan loncat ke sini dulu. Untuk implementasi operasi input dan output atau I/O di sini ya. Ya seperti biasa, I/O itu ya seperti biasa kita masukkan menggunakan scanner di sini, masukkan input di terminal, kemudian ada outputnya. Dan kemudian di sini untuk operasi file, untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Jadi untuk menampilkan menu di terminal di sini ya, untuk outputnya di program Java, maka akan dimuatlah dari sebuah file teks ya. Di sini saya ambil menu.txt, ini saya simpan di sebelah sini ya, setara dengan src. Nah, di sini ada menu txt. Ini saya sudah masukkan di sini. Apa saja? Nah, di sini untuk kategorinya ya, untuk kategori makanan, minuman, diskon. Nah, di sini untuk nama makanannya, misalkan nasi uduk, di sini ada minumannya, dan kemudian di sini ada harganya ya, sesuai dengan daftar menu seharusnya. Nah, kemudian di sini untuk diskonnya, diskon voucher pelanggan misalnya, nanti untuk ada di menunya. Sekitar berapa? 0,15 atau 15%. Ya. Kenapa? Karena di sini saya asumsikan di mana untuk program ini dibuat khusus untuk sebuah device operasional di sebuah restoran, misalkan digunakan ataupun dioperasikan oleh seorang staff di sana, atau misalkan kasir atau apapun itu. Jadi aplikasi ini bukan digunakan oleh user pelanggan secara langsung ya, tidak seperti aplikasi pada HP dan sebagainya. Ya kita anggap, ya saya anggap saja ini, asumsikan saja saya membuatnya seperti ini untuk digunakan di sebuah device operasional, misalkan seperti di POS ataupun device POS seperti itu ya. Nah, karena itu kenapa ada menu diskon yang terpisah di sini? Sebenarnya bisa saja untuk menu diskonnya itu saya tambah atau misalkan saya ubah seperti diskon akumulasi, misalkan pembelian di atas 100.000 dapat diskon 10% seperti itu sebelumnya. Atau misalkan spesifik pembelian, misalkan untuk diskon khusus minuman saja atau diskon khusus untuk makanan saja dan sebagainya, bisa saja. Tapi di sini saya menggunakan voucher yang diinput manual oleh operasional ya, oleh operatornya. Nah, saya akan coba run terlebih dahulu saja. Nah, di sini ya, saya membuat menu parent di sini agar tampilannya lebih rapi, dan untuk pemilihannya juga lebih jelas karena ada sub menunya. Misalkan untuk masuk ke menu input pesanan baru untuk mencatat, nah di sini menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Nah, itu ya dari sana. Kemudian ini untuk kelola menu, untuk menambahkan item baru di sini ada poinnya. Item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon. Nah, jadi pengubah diskon juga. Kemudian ada lihat struk tersimpan. Nah, ini untuk memuat struk. Nah, seperti di sini. Dan juga menyimpan struk dan memuat dari file teks tersebut. Jadi program ini memiliki sistem untuk melihat struk yang telah tersimpan. Nah, kemudian di sini keluar dari program.
di sini saya akan jelaskan dulu ini untuk menunya seperti yang tadi saya telah tunjukkan ya. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang nanti akan berkaitan, misalkan untuk tambah makanan, nanti untuk sub menunya di sini ya. Nah, tambah minuman, ada ubah diskon juga. Ini masuk ke sub menu yang kelola menu. Di sini ada untuk memuat menu. Nanti untuk metode memuat menu dari file txt tadi. Nah, kenapa di sini? Makanya di sini kenapa menu.txt? Karena diambil dari file ini. Nah, ini sudah ada tipenya, sudah ada atribut semuanya, elemen-elemen di sana. Seperti itu. Nah, ini untuk poin ketiga ya. Dan poin keempat, ini adalah untuk buatlah kelas pesanan ya, yang dimana terdapat metode-metode untuk mencatat pesanan pelanggan. Sini. Kemudian juga ada logika penghitungannya ya, dan menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan seperti itu. Dan kemudian akan menggunakan metode-metode penghitungan total, print, struk, dan lainnya. Dan kemudian untuk dua kelas ini harus menggunakan ArrayList ya, harus memiliki atribut berupa ArrayList. Nah, sini ada, misalkan di menu ya, di menu dulu. Nah, untuk ArrayList di sini ya, menu item. Nah, jadi menggunakan ArrayList ini sendiri dengan menggunakan metode muat menu. Ya. Kemudian di sini juga untuk yang di pesanan sama juga menggunakan atribut berupa sebuah ArrayList juga untuk daftar item menu dan daftar jumlahnya dimasukkan ke dalam ArrayList itu. Dimana untuk itemnya itu apa, nanti di inputnya nomor berapa ya, nomor menunya apa jadi input, dan kemudian tentukan jumlahnya berapa di input, dan maka akan di print lah jumlah yang kita input. Kemudian nama makanannya yaitu dengan metode get nama di sini ya, mengambil nama menu berhasil ditambahkan. Jadi saya masuk ke menu nomor 1 ya. Nah, di sini sesuai dengan poin yang nomor 8 ya, menampilkan menu restoran. Menu restoran di sini sesuai dengan yang ada di file txt. Di sini ada nama makanannya yaitu dari nama di sini. Kemudian ada harganya juga. Dan kemudian ada kategorinya ya, untuk jenis ya. Saya menggunakan kategori saja, bukan jenis ya. Nah, ini makanan sudah seperti itu. Dan kemudian akan dimuat di sini untuk ditampilkan menu metodenya, dimana dengan menggunakan nomor urut. Jadi yang dari menu txt ini akan diambil lah ke daftar menu ya. Maksud saya daftar item di sini, dan kemudian dimasukkan ke new ArrayList dengan metode muat menu di sini. Nah, jika daftar itemnya ini kosong misalkan ya, dari sumbernya itu kosong, tidak ada, misalkan tidak masuk ya, maka di sini akan otomatis daftar menu bla 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 kosong begitu ya. Nah, kalau misalkan ada, nah di sini menggunakan metode tampilan menu, akan print lah menu restoran sesuai dengan yang ada di sini. Dan menggunakan nomor urut di sini untuk sebagai counternya, dimana karena nomor menu itu dari 1 sampai 7 di sini. Nah, maka programnya akan menghitung dari 1 sampai selanjutnya sesuai dengan array yang tadi dimasukkan, 1 sampai 7. Nah, di sini dimasukkan ke item
dari daftar item tersebut yang sudah diambil dengan metode nomor urut yang increment ditambahkan sesuai dengan jumlah daftar item array list tadi. Nah, kemudian ya dimasukkan ke dalam variabel item, dan variabel item ini akan menggunakan metode tampilan menu untuk menampilkannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Kalau tadi untuk menampilkan menu restorannya, sekarang menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Caranya sendiri ini ada di kelas aplikasi restoran, di mana akan dibuatkan metode input pesanannya di sini. Pesanan sendiri ini cara kerjanya dengan menggunakan keranjang. Sini keranjangnya, pesan saat ini sebagai keranjang, sebagai new pesanan, di mana new pesanan ini ada di kelas pesanan. Nah, di sini kelas pesanan ini akan menyimpan item atau jumlah yang kita input itu ke dalam array list yang baru, dimana untuk menunya itu masuk ke daftar item menu, nanti akan dibagi dua, daftar item menu juga ke daftar jumlah gitu. Nah, di sini untuk cara inputnya, dimana menggunakan kombinasi boolean dengan looking while. Nah, di sini kan selesai inputnya itu ada false. Nah, di sini jika selesai input ini true, maka sistem ini akan meminta inputan yang baru, ya, akan meminta input lagi dan minta input lagi. Jadi kalau misalkan salah inputnya, maka di sini akan ada input tidak valid, harap masukkan angka, seperti itu. Nah, di sini juga menggunakan mismatch exception-nya. Nah, kalau ada input yang di luar dari itu, ya, maka akan muncullah seperti ini. Nah, di sini menggunakan petunjuk yang ada di poin nomor 7, ya, pergunakan pengecualian exception di sini yang mungkin terjadi. Seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada di dalam menu. Ya, saya contohkan langsung di sini. Misalkan ini 1 sampai 7 kan nomor menu, kecuali ini 0 untuk selesai atau bayar. Nah, misalkan di luar itu saya input 99. Nah, maka sistem akan mengeluarkan notifikasi nomor menu itu tidak valid, ya, nomor menu tidak valid. Nah, sistem akan meminta terus nilainya. Kalau nilainya true, maka akan minta lagi true, minta lagi. Kalau false, akan masuk ke sini. Misalkan untuk abjad, nah, ini pun tidak valid, harap memasukkan angka. Dari sini penggunaan mismatch exception-nya untuk exceptional ini yang mungkin terjadi. Hasil diterapkan, dan kemudian jika saya input sesuai dengan menu, misalkan menu nomor 1, ya, di sana, nah, maka akan meminta untuk masukkan jumlah porsi. Nah, di sini, ya, jika pilihan menu itu sama dengan 0, maka ya break. Program akan diberhentikan dan kembali ke menu parent, periksa nilainya. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara mengambilnya? Ya, di sini cara untuk metode ini untuk mengambil menu yang kita input berdasarkan apa yang ada di daftar menu yang default. Nah, di sini dengan get daftar item, ya, diambil dari daftar item, daftar menu restoran di sana. Nah, dengan pilihan di mana lebih sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1, kemudian pilihan kita itu sesuai dengan ukuran dari daftar item ini, ya, maka akan diambil lah, dimasukkan ke item terpilih ini, kan dimasukkan ke item terpilih. Bagaimana caranya? Dengan pilihan yang diinput itu dikurangi 1. Kenapa? Karena mengconvert input menjadi nilai indeks dari array. Misalkan input nomor 1 di sini untuk nasi uduk dikurangi 1, maka hasilnya 0. Nah, maka nasi uduk ini adalah indeks nomor 0 di sana, dan diambillah nilainya. Nah, di sini untuk jika item yang terpilih itu merupakan diskon, ya, diskon di sini. Untuk diskon sendiri itu, nah, ada di sini.
sini ya. Jadi ini fungsinya kalau misalkan itemnya yang dipilih itu diskon, maka sistem ini tidak akan meminta jumlah porsi, karena tidak mungkin diskon di sini input ya, ini diskon manual, diinputkanlah diskon manual, karena ya tidak mungkin untuk menginputkan jumlah porsi ya untuk diskon. Jadi ya seperti ini sistemnya. Nah, di sini pesanan saat ini akan ditambahkan dengan item terpilih dan jumlah porsi. Dan selanjutnya di sebelah pesanan ini, nah yang tadi di aplikasi restoran ini ya, untuk metode input pesanan, apa yang dipilih itu akan dimasukkanlah berdasarkan jenisnya. Kalau misalkan jenisnya adalah menu, nah, maka akan dimasukkan ke array ini, daftar item menu. Kalau misalkan jumlah, akan dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi ya, kalau misalkan ada diskon, kalau misalkan item itu yang dipilih ada diskon, maka akan diignore saja untuk jumlah porsinya. Gitu. Nah, di sini item ya yang ada di daftar menu, jumlah yang ada di daftar jumlah, maka akan dinotifikasi lah apa jumlahnya, terus namanya apa, berhasil ditambahkan. Nah, misalkan di sini ya pesan nasi uduk, masukkan jumlah porsi, misalkan jumlah porsinya 2. Nah, di sini 2 nasi uduk berhasil ditambahkan, sama seperti di sini. Nah, kalau misalkan untuk selesai, tinggal 0 saja. Ini kan sudah input. Nah, kalau misalkan mau selesai mesan atau bayar ya, input saja 0. Nah, sebelum itu, saya akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Baik, selanjutnya untuk poin menghitung total biaya pesanan dan pertimbangan diskon ya. Ini kalkulasinya. Ini akan fokus ke kalkulasi. Sini saya akan input terlebih dahulu menunya sampai cetakan struknya 1, saya akan input nasi uduk. Kemudian porsinya berapa? Saya 5 saja. Kemudian nomor 3, saya akan masukkan item diskonnya di sini ya. Karena diskon ini manual, maka diinput lah sesuai nomor menu, sesuai nomor yang ada di daftar ini. Input A7. Baik, sini ya. Selesai saja. No. Simpan struk ini ke file teks. Nah, ini saya akan stop dulu di sini supaya fokus dulu untuk kalkulasi dan menampilkan struk pesanan. Baik, pertama-tama di sini akan ada metode dengan hitung subtotal, di mana menu yang tadi kita input, yang tadi sudah diinput di daftar menu itu akan diambil dan dicek satu-satu dengan metode looking ini. Nah, jika menunya itu bukan diskon, yang artinya di sini menu tersebut yang inputan tersebut merupakan menu non diskon, maka akan lanjut ke sini ya, akan lanjut ke penghitungan metode hitung total harga yang ada di kelas masing-masing. Akan mengambil karakteristik dari sana, misalkan harga dikali jumlah, minuman juga sama, harga dikali jumlah. Nah, dengan demikian diskon ini tidak akan dimasukkan ke subtotal. Nah, tidak akan dimasukkan ke area sini hingga subtotal pesanan. Dan kemudian ini tampilkan rincian pesanan, ini bisa kita bahas saja karena ini untuk kondisional. Jika kosong maka akan ada notifikasi seperti ini. Nah, hitung subtotal tadi yang metode kalkulasi akan dimasukkan ke total awal. Nah, di sini untuk pencetakan struknya, bagaimana cara pencetakan struknya? Saya menggunakan sistem formattingnya di sini, specified format, di mana di sini untuk atributnya, metode ataupun variabel itu akan diwakilkan dengan format seperti ini. Misalkan ini pengambilan desimal, maka akan diambil jumlah di sini. Kemudian ini x ya, ini artinya dikali nanti,
printnya. Nah ini misalkan string justify ya, dikurangi itu minus justify, nama menunya. Kemudian ini harga satuan dan ini subtotalnya. Kemudian di sini ada total awalnya berapa. Nah jika di daftar itu, di daftar item menu tersebut ada diskon, maka di sini akan diambillah dikalikan dengan total awal tadi yang subtotal pesanan ini 50.000, akan dikalikan berapa dan kemudian akan dikurangi lah nanti untuk total dibayarnya, dimasukkan ke variabel total dibayar nanti di sini untuk total akhirnya ya, di bawah. Nah di sini untuk print formatnya sama persis dengan ada di sini untuk diskon. Dan ya sudah selesai seperti itu untuk cetak struknya dan kalkulasi biaya ya, biaya subtotal, total semuanya, kemudian diskon juga karena saya menggunakan diskon manual. Baik, selanjutnya saya akan loncat ke poin nomor 9-nya sebelum menyelesaikan satu lagi yang ini, menambah item baru ke menu makanan, minuman, atau mengubah diskon. Saya akan lewat itu dulu, akan lompat saja ke implementasi IO sini. Bagaimana untuk memuat daftar menu tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, memuat daftar menu dari menu.txt. Nah sekarang untuk menyimpan struk ya berupa file txt yang kemudian nanti akan dimuat ya, akan ditunjukkan di konsol ini, di terminal ini untuk struk yang telah tersimpan. Bagaimana caranya? Nah sini saya buat sebuah konfirmasi kalau misalkan telah menyelesaikan proses pembayaran. Nah di sini simpan struk ini ke file teks ya atau tidak, y atau n. Nah di sini jika ya, maka sistem akan meminta untuk memasukkan nama filenya, nama file dan extensionnya yaitu txt. Misalkan di sini ya contoh struk order 1.txt misal. Ya di sini lihat saja terlebih dahulu. Nah di sini masukkan nama file untuk struk. Misalkan saya masukkan struk 1 misalnya .txt. Nah seperti itu, enter saja. Baik, struk pesanan berhasil disimpan sebagai file teks struk 1.txt. Sebelum jelaskan, akan dicek terlebih dahulu apakah benar ini sudah disimpan ke drive ya. Nah di sini sudah ada struk 1.txt. Cek, nah sesuai zip order yang tadi ya. Nah yang ini persis sama sekali, persis. Nah lalu bagaimana caranya? Untuk caranya sendiri ada di pesanan, pastinya di kelas pesanan. Nah dengan metode simpan struk teks. Nah dari sini nama file yang kita input itu akan digunakan oleh metode simpan struk yang ada di kelas pesanan, dimana dengan menggunakan print writer ya, dengan variabel pivot di sini ya, saya print writer ini fungsinya untuk menulis atau mengconvert yang ada di program kita, atau input program ini itu akan convert, dimasukkan ke hard drive. Itu fungsinya, simpelnya seperti itu, dan menggunakan import yang IO tentu saja, import java.io untuk input dan outputnya. Nah di sini untuk simpelnya program akan menulis ulang apa yang sudah diinputkan sesuai dengan kalkulasi tadi. Nah di sini sama persis dengan program untuk pencetakan struk. Nah, untuk simpan struk ini akan mengambil nilai-nilai yang sama dengan pencetakan struk yang ditampilkan di terminal. Misalnya di sini untuk hitung subtotalnya, maka akan diambil juga sama dengan print writer. Nah, di sini akan print writer lah sama. Jadi juga sama
dan semuanya sama. Dan simpelnya seperti itu. Di sini ada pemberitahuan disimpan sebagai file text dengan nama file text yang tadi sudah diinput. Dan di sini untuk exception IO-nya, ini kalau misalkan terjadi sesuatu yang di luar dugaan, untuk misalkan untuk kesalahan penyimpanan atau misalkan kesalahan dalam writingnya dengan metode IO ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menampilkan struk pesanan tadi yang telah tersimpan. Nah, di sini ya source-nya yang struk satu ini. Maka bagaimana caranya untuk menampilkan kembali di output terminal. Sebetulnya seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri ada di metode tampilkan struk yang tersimpan yang ada di kelas aplikasi restoran Java ini. Dimana dengan menggunakan buffer reader ini untuk membaca file dulu, ya, menggunakan try ya di sini. Akan dicobalah ya, membaca file yang sudah disimpan tadi di hard drive di memori. Nah, jadi ini hanya tinggal memasukkan saja, misalkan masukkan nama file struk misal sesuai dengan nama yang ada di hard drive, dan buffer reader ini akan mencoba untuk membacanya apakah file tersebut ada, dan kemudian isi filenya apa saja plus nama file yang ada di sana yang diinput. Dan kemudian caranya di sini, nah read line di sini untuk membaca file yang tadi dipilih itu secara menyeluruh, jadi baris per baris itu akan disalin. Nah di sini oleh karena itu dimasukkan ke line sini, kemudian di system.out.print line ya, di sini variable line, maka akan sesuai dengan struk.txt tadi yang dikonvert ke dalam output program. Saya coba saja. Nah di sini ada lihat struk tersimpannya. Baik, input nomor 3. Nah di sini masukkan nama file struk, namanya struk1.txt. Satu. Nah, isi file struk1.txt ini artinya yang buffer reader tadi itu berhasil lah untuk membaca file yang ada, yang tadi disimpan di hard drive ya, di memori gitu. Nah, maka akan di print lah struk1.txt, berarti ada untuk filenya, dan kemudian akan menggunakan metode readline ini untuk membaca semuanya, dan untuk membaca semuanya per baris dari semuanya. Nah jika makanya di sini karena 0, kalau misalkan ini untuk kalau misalkan membaca file tersebut hampir selesai, maka akan berhenti untuk membacanya dan di print langsung ke sini. Dan disinilah outputnya sama persis dengan struk yang ada di struk.txt tadi. Seperti itu untuk implementasi IO-nya untuk menyimpan struk dan memuat dari file text yang tadi sudah disimpan. Nah baik, ini untuk program terakhir ya sepertinya, dimana untuk fitur penambahan item baru ke menu seperti item makanan, minuman, atau diskon ya. Sini akan ada sub menu yang namanya kelola menu, yang mana akan melihat atau tambah item. Saya klik. Nah di sini akan ada opsi tambah makanan baru, tambah minuman baru, atau ubah diskon aktif yang di sini. Diskon manual yang saya gunakan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini untuk menu kelolanya, yang menggunakan metode kelola menu, penampilannya seperti ini. Dan langsung saja ya untuk ke tambah item, bagaimana caranya? Nah, sini simpel saja sebenarnya. Untuk memasukkan fitur ini untuk kelas makanan dan minuman itu sama saja sebenarnya. Di sini menggunakan logika sederhana, di mana akan, nah di sini jika objek yang diinput
itu makanan, ya maka akan menggunakan metode tambah makanan. Kalau false, maka ya bukan makanan itu, masukkan ke tambah minuman. Nah, dari mana metode ini ada untuk pengubahannya? Dari kelas menu. Nah, di sini ya. Untuk tambah makanan, tambah minuman ini sama saja sebenarnya. Saya jelaskan satu saja. Nah, di sini akan ditambahkan new makanan yang tadi diinput, nama dan juga harga. Di sebelah sini. Masukkan nama, masukkan harga. Dan ini untuk scanner stringnya nama, dan ini untuk scanner double-nya harga. Kan diinput lah dari sana. Dimasukkan sebagai ke new makanan dan dimasukkan ke daftar item tersebut. Untuk yang tambah minuman pun sama. Ini otomatis akan menggunakan jenis makanan atau kategori makanan sesuai kelasnya masing-masing. Jika makanan ya otomatis akan menggunakan tipe atau jenis kategorinya. Misalkan makanan, kemudian minuman juga sama seperti itu, akan menggunakan kategorinya. Nah, untuk ubah diskon sendiri di sini. Nah, di sini dengan variabel scanner ya, next double dengan double, sini inputnya akan seperti apa? Misalkan sini inputnya cukup untuk angkanya saja, tidak menggunakan persen. Maka di sini akan ada perhitungannya di mana persentase ya, inputan non persentase tadi, inputan angka biasa misalkan 20, itu akan dibagi dengan 100 dan outputnya maka akan menjadi persen. Seperti itu kan? Pastinya seperti itu. Nah, di menu ini sendiri, nah di sini untuk ubah diskonnya, di mana akan menghapus remove dulu. Sini ya, ada metode remove. Menghapus semua yang ada di diskon tersebut, yang ada di dalam range diskon. Kemudian di new diskon akan ditimpa dengan persentase baru tadi yang inputan. Nah, makanya kenapa di sini dikali 100 ya, karena dari 0,15 misalkan akan dikali 100 ya, hasilnya jadi 15% seperti itu. Maka di sini akan jelas dalam printnya ya, karena di sini untuk sistem data print nanti. Nah, di sini saya akan coba ya apakah fitur ini apakah benar bisa dioperasikan. Misalkan nomor 1 tambah makanan baru, saya akan masukkan nama makanannya apa. Seperti itu. Ini hanya untuk contoh saja ya. Nah, sudah ada masuk ke indeks terakhir di arraynya. Kemudian sini masukkan lagi jahe gitu. Kalau misalkan untuk minumannya, kalau minuman baik, sudah ada dan otomatis untuk kategorinya makanan dan minuman. Bagaimana kalau misalkan untuk mengubah diskon? Di sini kan diskonnya 15%, saya akan ubah menjadi 30%. Nah, di sini masukkan persentase diskon baru. Seperti yang tadi saya jelaskan, inputnya itu bukan persentase, tapi angka biasa yang nanti akan dikonvert menjadi persentase. Misalkan 30 ya, maka itu saja akan 30%. Dan sudah berhasil 30% potongan diskonnya. Nah, sekarang ya, masuk lagi ke implementasi operasi IO ini. Apakah untuk merubah fitur perubahan ini bisa menyimpan atau memperbaharui menu.txt yang ada, dan kemudian apakah bisa dimuat kembali? Baik, di sini saya akan cek terlebih dahulu apakah di menu.txt ini akan berubah. Nah, di sini sebagai bukti ya, ini
default. Ya, tidak ada 3 opsi baru tadi di sini. Nah, diskonnya berubah jadi 30%, kemudian ini ada tambahan 1 makanan dan 1 minuman. Dan tentu saja berhasil. Di sini diskon jadi 0,30. Di sini ada minuman. Ya, cahaya di sini. Di sini ada makanan sama di sini. Dan sama persis untuk urutannya. Nah, bagaimana itu bisa? Nah, di sini untuk implementasinya, di sini menggunakan metode simpan menu. Nah, jadi di tiap-tiap fitur atau metode untuk tambah makanan, untuk tambah minuman, atau untuk ubah diskon, ini akan disimpan di menu terbaru. Nah, dengan metode simpan menu ini. Untuk simpan menu ini sendiri sama persis dengan menyimpan file struct, yaitu dengan menggunakan PrintWriter ya. PrintWriter yang merupakan extension dari java.io tadi, sama persis, yaitu menulis ulang, hanya dengan menulis ulang saja. Menulis ulang dari apa yang sudah diinputkan itu ke dalam menu.txt tadi. Sistemnya seperti itu, sangat simpel. Dan kemudian untuk muat menunya sendiri itu bagaimana? Nah, di sini juga sama, dan buffer reader ini sama persis dengan untuk memuat file teks dari struct.txt tadi. Sama, buffer reader ini akan mencari atau akan membaca file yang ada. Ya, tentu saja file menu di sini yang acuannya yaitu menu.txt ini. Tentu saja. Nah, di sini juga sama dengan menggunakan readline. Tentunya metode readline ini untuk membaca baris per baris yang nanti akan dicetak, masukkan ke dalam variable line di sini. Nah, kemudian di sini ada parts-nya. Nah, di sini akan di split. Kenapa di split? Nah, karena di sini untuk metode readline maka akan membaca per baris per baris. Misalkan ini akan dibaca satu sebaris seperti ini, maka akan dibaca makanan nasi uduk 6.000 seperti itu. Nah, di sini fungsinya yaitu di split ini akan dibuatkan 3 array ya, 3 kategori gitu maksudnya. Nah, di sini akan dipisahkan makanan untuk kategorinya, akan dipisahkan, masukkan ke sana. Kemudian nasi uduk akan dipisahkan juga, kemudian dimasukkan ke nama, kemudian ini yang 6.000 akan dipisahkan, masukkan ke harga. Jadi ada 3 ya di sini, di split 3. Oleh karena itu kenapa parse length-nya itu lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini ya dimasukkan kategorinya. Untuk yang 0, untuk yang nama itu parts 1 kan, seterusnya. Kemudian akan disalinlah. Misalkan untuk kategori makanan itu apa? Nah, akan disalinkan, akan disalin semuanya yang ada di sana yang sudah diubah tadi dengan file writer tadi ya. Nah, dengan PrintWriter ini dari menu.txt ini akan disalin satu persatu, baik itu kategori makanan, minuman, sesuai dengan yang ada di file txt ini. Simpelnya seperti itu. Diskon pun sama, ini juga akan dimuat dari menu.txt ini, tidak akan disalin lah. Baik, saya rasa sudah semuanya untuk penjelasannya sesuai dengan apa yang dijadikan kriteria di petunjuk soal ini. Baik, saya akan summary saja ya, ringkas saja. Nah, di sini untuk poin pertama yaitu membuat class abstract new item sudah dibuatkan ya, dengan atribut-atribut dan metode-metodenya yang nanti akan digunakan ke 3 kelas turunan nanti. Ini makanan, minuman, dan diskon, yang dimana mereka memiliki atribut, kemudian juga metode tampil menu di sini yang memiliki karakter masing-masing, karakteristik masing-masing. Kemudian di sini buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola
semua item tentu saja. Di sini sudah dibuatkan, di mana untuk mengelola item sudah ada tambah makanan, tambah minuman, tambah diskon menu, dan lain sebagainya dengan release tentu saja. Nah, di sini kan berupa sebuah release untuk menyimpan semua item menu yang source-nya itu dari menu.txt. Kemudian untuk poin keempat yaitu kelas pesanan, misal tentu saja sudah dibuatkan kelas pesanan yang berupa untuk mencatat, berarti untuk input, untuk kalkulasi juga di sini ada. Nah, untuk pesanan, kemudian ada hitung subtotal, kalkulasi diskon, kemudian untuk cetak struk tentu seperti itu. Dan kemudian poin 5 ini adalah konsep inheritance, tentu saja di sini kan anak kelasnya extends ke menu item di sini untuk induk kelasnya, di mana akan mewarisi atribut dan metode dari induk kelas, tapi dengan menggunakan karakteristik masing-masing. Dan kemudian di sini ada poin ke-6 yaitu encapsulation, yang dimana di sini ditandai dengan private, ya, dimana double pesanan di sini, objek di sini itu dikunci, ditutupi. Jadi bagaimana caranya agar bisa digunakan, agar bisa diakses oleh kelas yang lain? Nah, tentu saja dengan getter. Nah, karena di sini get persenan saja, getter saja, maka hanya kelas ini ya yang bisa untuk membaca persenan ini. Seperti itu. Itu encapsulation. Kemudian ada konsep exception, ya di sini. Nah, di sini tentu saja ada mismatch exception sudah diimplementasikan. Kalau misalkan input program salah, exception misalkan saya input OP di sini, nah, maka program tetap akan meminta sistem input sistem, ya, dengan konfirmasi atau notifikasi seperti ini, input tidak valid, harap masukkan angka, seperti itu. Dan di sini untuk poin nomor 8 tadi sudah saya jelaskan semuanya, untuk menambahkan item baru ke menu, kemudian menampilkan menu restoran tentu saja ada, dan menerima pesanan yang input tadi di kelas pesanan, kemudian tentu saja kalkulasinya untuk subtotal, total biaya keseluruhan, juga diskon, dan menampilkan struk pesanan. Dan ini ada keluar program, nanti saya akan coba di akhir saja. Dan di sini tentu ada implementasi operasi I/O yang dari operasi file, ya, yang dari menu.txt ini. Nah, ini sudah sesuai mengambil daftar makanan, daftar menunya semua, atribut-atribut dan nilai-nilainya dari file ekstensi teks ini, kemudian akan diubah juga tadi dengan metode simpan menu, dan kemudian akan dimuat juga, ya. Dan ini juga sama untuk struk, di mana struk itu akan dapat disimpan. Nah, di sini struk 1 akan dapat disimpan dan konfirmasi masukkan nama filenya beserta ekstensinya itu teks atau txt, dan kemudian akan dimuatlah di sana dengan input di sini, lihat struk yang tersimpan. Nanti akan dibacalah dan di-outputkan di konsol atau terminal program. Kemudian gunakan struktur keputusan tentu saja. Menggunakan struktur keputusan, yaitu ada yang namanya konfirmasi terlebih dahulu seperti tadi, apakah struk akan dicetak, ya atau tidak, ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang terakhir, yaitu keluar dari program. Simpel saja. Di sini ada opsinya, yaitu dengan input 0, maka program akan berhenti, break. Untuk jelasnya ada di sini. Nah, seperti itu. Jika pilihan menu itu sama dengan 0, maka scanner next line itu akan break. Sistem itu akan break. Jadi sudah di stop programnya dan keluar. Saya enter dan terima kasih, program sudah ditutup. Kurang lebihnya seperti itu untuk pengerjaan tugas ketiga ini dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, ya, dimana saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, baik itu dari penuturan, dari penjelasan,
juga kodenya, mungkin kode programnya yang masih belum layak, saya mohon untuk koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.